Halo semuanya, salam sehat dan jaga imunitas selalu ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah pengantar praktek kebidanan. Kali ini kita akan membahas tentang definisi dan konsep critical thinking dan critical reasoning. Apa itu critical thinking dan critical reasoning? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, kita bahas yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya. Jadi critical thinking ini mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran yang reflektif dan mandiri. Semua aspek kehidupan, semua profesi, itu sangat memerlukan suatu berpikir kritis, critical thinking. Berpikir kritis ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan nalarnya dalam membuat keputusan atau menjadi problem solver dalam suatu kegiatan atau masalah yang dihadapi. Jika kita melihat bahwa semua manusia selama bernafas, selama hidup, pasti akan menghadapi sebuah masalah. Karena masalah itu yang akan membuatnya tetap aktif. Sehingga secara logika bahwa semua orang adalah problem solver. Tetapi yang membedakan adalah perannya. Nah, di sini jika kita berbicara pada tenaga kesehatan, khususnya bidan, berpikir kritis atau critical thinking ini sangat kita perlukan, sangat bidan perlukan. Untuk apa? Untuk dapat memberikan pelayanan dan tindakan kebidanan yang tepat, yang cermat, efektif, dan memang sesuai dengan kebutuhan klien kita, kebutuhan dari sasaran kebidanan. Jadi untuk sasaran kebidanan ya dimulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi balita, anak prasekolah, ibu dengan kontrasepsi atau aksektor KB, sampai pada lansia, tapi dikhususkan pada perempuan. Nah, itu termasuk dalam bidang atau sasaran pelayanan kebidanan. Jadi berpikir kritis bagi seorang bidan ini merupakan modal dan kunci utama untuk bisa memutuskan atau membuat suatu asuhan kebidanan. Nah, ini yang akan kita proses. Critical thinking ini yang kita akan proses di pendidikan profesi bidan. Jadi di S1 kita mulai untuk berpikir kritis. Kemudian aplikatifnya di mana? Pada saat profesi bidan, pendidikan profesi bidan ya. Oke, ini ada ciri seseorang yang merupakan critical thinking. Jadi, seseorang dengan critical thinking itu akan memiliki rasa ingin tahu, kreativitas, tekun, dan objektif. Jadi 4 poin ini merupakan salah satu ciri dari critical thinking. Jadi ketika seorang tersebut memiliki rasa ingin tahu, dia suka bertanya ya, cirinya itu adalah orang yang critical thinking. Ya, tapi bertanya itu pun disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Nah, selain memiliki rasa ingin tahu, dia juga memiliki kreativitas. Ya, selain kreativitas, kemudian dia tekun dan objektif. Itulah 4 ciri dari critical thinking. Nah, apa yang bisa dilakukan seseorang dengan critical thinking? Banyak hal. Dengan critical thinking ini, seseorang akan paham hubungan logika dengan gagasan. Jadi tidak serta-merta seseorang itu akan percaya
dan mengadopsi sebuah keadaan berdasarkan argumen dari orang lain tanpa dia menggali sendiri pemecahan dari masalah yang dihadapi. Jadi ini perlu sebuah proses critical thinking. Nah, ini tadi ya, dia mampu mengidentifikasi, membangun, mengevaluasi argumen. Ini akan sangat terlihat pada saat kita akan membuat tugas akhir. Kalau di S1 bentuknya skripsi ya. Nah, mengidentifikasi berarti dari sekian banyak argumen, dia bisa paham dan dia bisa memilih yang mana argumen yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dari argumen itu dia bisa membangun opini atau argumennya sendiri dari beberapa argumen yang ada. Nah, setelah itu dia bisa mengevaluasi argumen yang saya kemukakan ini tepat atau tidak. Mungkin kalau di skripsi ini dikaitkan dengan bisa membuat atau membangun sebuah hipotesis. Selanjutnya, menyelesaikan masalah secara sistematis. Ini sudah jelas ya, dengan critical thinking seseorang bisa tahu bahwa dia sedang menghadapi masalah, kemudian dari sekian masalah yang ada, dia akan membuat sebuah skala prioritas. Dari prioritas itu dia akan bisa menggali informasi dan data. Kemudian dari informasi dan data yang telah didapatkan, dia akan membuat suatu asumsi atau persepsi sebelum memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya ini ya, mengidentifikasi relevansi dan pentingnya gagasan. Kemudian gunanya apa saja juga merenungkan sebuah kebenaran, keyakinan, dan nilai-nilai dalam diri seseorang. Jadi dengan critical thinking yang terus dilatih, berpikir kritis ini harus dilatih ya. Tidak bisa serta-merta ada begitu baru lahir orang sudah bisa berpikir kritis. Itu tidak. Berpikir kritis ini pasti akan dimulai dari sebuah proses pendidikan. Makanya negara di dunia semua menomorsatukan pendidikan setelah kesehatan, karena itu akan sangat menentukan indeks prestasi dari sumber daya yang dimiliki. Karena setiap orang akan bisa menemukan jati dirinya. Oh, saya seperti apa, saya mau jadi apa. Saya turun, saya hidup di dunia ini, saya berperan sebagai apa. Itu perlu critical thinking. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam berpikir atau bernalar. Jadi orang dengan berpikir kritis, dengan terbiasa dia melatih dirinya untuk berpikir kritis, dia akan cepat untuk mengevaluasi ketika ada pemikiran dan tindakannya yang keliru atau tidak sesuai. Nah, itu penting sekali ya, makanya ya untuk kita punya suatu konsep berpikir kritis. Bedakan ya, berpikir kritis bukan berarti selalu protes, bukan ya. Kalau orang yang selalu protes nih berarti critical thinking, bukan. Ya. Jadi orang dengan berpikir kritis selain dia selalu ingin tahunya ini bisa melalui bertanya ataupun dia mencari sendiri itu. Ya. Kemudian ada kreativitas dan satu lagi dia objektif kalau berpikir kritis. Dia tidak akan menilai suatu masalah berdasarkan subjektif, berdasarkan orang per orang, tapi dia akan mengambil kesimpulan dari masalah yang ada dari beberapa orang yang dia temukan atau dia hadapi gitu ya. Nah, bagaimana cara membentuk critical thinking? Nah, cara membentuknya ya kita harus terbiasa untuk mengenali masalah yang ada. Jadi terbiasa berhadapan dengan masalah. Berhadapan dengan pasien kalau seperti di sini ya. Kemudian menentukan skala prioritas, mengumpulkan informasi, mengenali persepsi yang muncul, analisa setiap data, dan proses pengambilan keputusan. Jadi semua tahapan ini merupakan suatu proses manajemen asuhan kebidanan sebenarnya. Jadi manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari anamnese atau pengumpulan data subjektif ini merupakan suatu bentuk dari implementasi berpikir kritis pada kebidanan. Nah, apa tujuannya? Berpikir kritis tujuannya adalah untuk merumuskan masalah dengan jelas dan tepat,
kemudian mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, berpikir terbuka dalam sistem pemikiran, kemudian berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam mencari tahu solusi untuk masalah yang kompleks. Jadi ini tujuannya ya, sama dengan yang tadi di slide yang kita bahas tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan modal berpikir kritis. Nah ini secara umum juga sama. Tujuannya apa sih? Untuk memecahkan masalah, mencari dan menilai informasi yang relevan dari masalah yang dihadapi, kemudian mulai berpikir terbuka dengan sebuah sistem pemikiran, ya, kemudian berpikir secara efektif, dan dia bisa berkolaborasi dengan orang lain, itu contohnya. Kalau dihubungkan dengan bidan, tugas bidan yang mana dia bisa melakukan tugas secara mandiri, kolaborasi atau rujukan itu. Nah, kalau berpikir terbuka dalam suatu sistem pemikiran, contohnya adalah bagaimana bidan itu bisa menanggulangi atau memberikan KIE ketika ada mitos-mitos terkait kebidanan yang ada. Contoh misalnya, ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi ikan asin. Nanti anaknya supaya tidak bau amis. Nah, di sini perlu berpikir terbuka kan ya secara sistem pemikiran. Dengan sistem pemikiran. Jadi di sini perlu teori. Apa hubungannya makan ikan asin dengan anaknya bisa bau amis? Nah, ya sedangkan ikan asin itu masuk ke dalam lambung dan secara notabene-nya itu sudah diolah dengan baik pastinya kan, baru bisa dikonsumsi. Nah itu berarti tidak ada kaitan yang relevan antara anaknya yang nanti bau amis dengan ikan asin, dan belum tentu juga bau amis yang seperti apa. Nah itu ya banyak. Kemudian yang kedua, tidak boleh, misalnya mitos tidak boleh minum es terlalu banyak, nanti anaknya besar. Nah di sini yang dimaksudkan adalah jika orang mengkonsumsi es itu biasanya pasti adalah gula kan ya, ada gulanya. Misalnya dia bukan minum air es ya, tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah es gula itu ya. Ketika dia minum es, misalnya es campur, es gula yang seperti itu, maksudnya kandungan gulanya yang tinggi. Kandungan gula yang tinggi itulah yang sebenarnya bisa membuat bayinya besar. Nah kalau bayi besar itu juga tidak baik ya, akan mempersulit proses persalinan, apalagi sudah lebih dari 4 kilo. Itu sebenarnya asumsinya. Sedangkan di masyarakat malah itu makanya perlu pemikiran terbuka kan ya. Nggak boleh minum es, nanti bayinya besar. Es apa? Kalau esnya dengan gula yang banyak, es gula, ya. Tapi apapun yang dikonsumsi secara berlebih itu pasti tidak baik untuk ibu hamil. Apapun itu. Ya, makanya harus dijaga dan diatur. Itu kuncinya. Ini perlu suatu konsep berpikir kritis. Nah, untuk memecahkan yang mana memang mitos, yang mana memang fakta, yang mana memang mitos yang belum terpecahkan. Nah, itu banyak sekali ya di masyarakat. Nah, terkait berpikir kritis, apa sih kata ahlinya? Ada yang menyebutkan critical thinking adalah pertimbangan aktif dan tepat secara berhati-hati atas keyakinan dan keilmuan yang mendukung kesimpulan. Ada juga yang menyebutkan kegiatan berpikir yang beralasan, reflektif, yang memfokuskan pada apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Itu konsep dari berpikir kritis. Intinya, supaya bisa kita menerapkan konsep berpikir kritis, teori harus tepat. Kognitifnya harus baik. Jadi kognitif adalah aspek pengetahuan yang perlu kita miliki, tidak hanya sekedar knowing, tidak hanya sekedar tahu, tapi sampai application. Jadi tingkat pengetahuannya sampai mampu untuk mengaplikasikan, mampu untuk mengutarakan apa yang dilakukan. Kalau pengetahuan baru sampai di persepsinya, tapi sampai bisa mengutarakan apa yang dilakukan itu ya. Nah, apa keterampilan yang diperlukan untuk membentuk critical thinking? Jadi keterampilan untuk menganalisis, keterampilan reasoning, mencari penyebab,
Kemudian reasoning ini sama dengan mencari skala prioritas dalam masalah ya. Kalau analisa ini mengumpulkan masalah, berapa ada masalah yang dihadapi, kemudian di reasoning dia mencari penyebabnya, yang mana prioritas, dicari penyebabnya apa, datanya didukung, setelah itu baru dievaluasi. Jadi evaluating, kemampuan untuk mengevaluasi, kemudian decision making, kemudian problem solving. Nah, itu yang penting ya. Nah, selanjutnya baik, selanjutnya adalah kenapa peran bidan ini penting gitu ya. Nah, kenapa bidan ini penting, peran bidan ini penting dalam menerapkan critical thinking atau berpikir kritis. Karena ini ditujukan untuk problem solving. Ya, jadi wajib sekali karena bidan akan selalu dihadapi dengan problem solving sehingga perlu critical thinking di sini. Nah, ini ya, reasoning, analyzing, evaluating, problem solving, decision making. Ini kemampuan yang dari berpikir kritis. Nah, ini 6 kunci untuk bisa berpikir kritis tadi ya. Ada tambahannya ya, selain yang tadi, ada juga yang menyebutkan ada remember, mengingat, analyze, bisa menganalisa, kemudian paham, understand, evaluate, artinya bisa mengevaluasi, apply, kemudian bisa mengaplikasikan dan meng-create dan membentuk suatu konsep yang baru, suatu bentuk pemahaman. Nah, perbedaan critical analytical thinking dan creative thinking itu ada perbedaannya ya. Ada 3 hal yang akan sering kita temukan. Kalau critical thinking, ketiganya ini sama-sama menggunakan konsep berpikir ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa membedakan ya. Kalau analytical thinking ya itu dia sifatnya adalah solutif. Sedangkan kalau creative thinking dia risk taker, artinya dia pengambil resiko. Jadi penerima tantangan apapun dia akan hadapi. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu, dia akan belajar. Itu ciri dari creative thinking. Kalau critical thinking memang dia akan terimbangi juga ya dengan adanya kreativitas, tekun dan objektif. Jadi ketiganya ini sebenarnya sama, konsepnya adalah menggunakan berpikir sebagai modalnya untuk pemecahan masalah ya. Jadi memanfaatkan kemampuan berpikir dari manusia. Tapi yang beberapa poin yang bisa membedakan adalah creative thinking itu lebih kepada pengambil resiko. Jadi risk taker. Kalau di analytical thinking dia bisa menjadi communicator. Jadi kalau orang critical thinking bukan berarti ya tadi yang saya sebutkan ya, kalau orang yang kritis selalu protes pasti dia critical thinking pasti ya. Tapi sebenarnya dia masuk ke analytical thinking. Ya. Jadi kritis communicator. Jadi bisa dia mengkomunikasikannya. Nah, itu ya. Tapi ketiga-tiganya ini menggunakan konsep berpikir, sudah jelas ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah critical reasoning. Nah, ini sebenarnya adalah critical reasoning ini adalah mencari sebuah penalaran ya. Kalau tadi critical thinking itu adalah berpikir secara kritis, kalau sekarang adalah penalaran secara kritis. Setelah kita mampu berpikir secara kritis, baru kita penalaran ya, sampai membuat sebuah kesimpulan. Itu ya critical reasoning. Nah, critical thinking ini sebagai landasan untuk clinical reasoning. Nah, ada juga istilahnya critical reasoning secara umum ya. Tapi untuk khusus di kesehatan kita mengenal dengan clinical reasoning. Ya, jadi critical reasoning itu yang sudah diadopsi jika dikaitkan dengan pelayanan-pelayanan klinik. Kalau di sini pelayanan kebidanan itu termasuk ke dalam clinical reasoning.
Nah, ini reasoning adalah penalaran kritis ya. Jadi tidak, kalau tadi baru disampai di konsep berpikir, kalau di sini setelah dia berpikir, dia akan membuat sebuah kesimpulan, penalaran yang kritis. Nah, penalaran kritis atau critical reasoning itu merupakan proses yang berdasarkan dari pemikiran kritis untuk mencari penyebab suatu masalah. Jadi dia mengandalkan, jadi yang pertama itu konsepnya, kita harus memiliki konsep critical thinking dulu ya, sebelum kita bisa menggunakan atau berperan untuk mengaplikasikan dalam critical reasoning. Nah, apa saja di critical reasoning ini? Ya, apa saja yang diperlukan? Jadi perlu ada argumen yang disertai dengan fakta dan data. Kemudian ada kesimpulan. Ini komponen dalam ciri dari critical reasoning ya. Kemudian ada kesimpulan, ada fakta atau empiris, ada asumsi. Asumsi adalah fakta yang tidak dinyatakan atau tersembunyi tetapi mendukung kesimpulan. Kemudian ada inferensi, sesuatu yang kita dapatkan atau tafsirkan dari suatu pernyataan yang diberikan. Jadi inferensi itu mungkin bisa membandingkan ya, inferen. Kemudian untuk menemukan kesimpulan, kita perlu mengambil kata kunci dari pernyataan yang diberikan dan dapat mengambil kata kunci tersebut dalam opsi jawaban. Jadi kita sudah terjawab ya, apa yang menjadi masalah atau menjadi penyebab dari apa yang kita ingin ketahui dengan critical reasoning. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang clinical reasoning. Jadi kalau clinical reasoning merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seluruh tenaga kesehatan untuk memecahkan masalah klinis yang dihadapi. Disinilah perlu critical thinking dan clinical reasoning. Kemampuan clinical reasoning seorang tenaga kesehatan akan berkembang seiring dengan pengalaman. Semakin dia dilatih, clinical reasoningnya akan semakin baik, semakin bagus. Dan critical thinking ability sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan. Jadi critical thinking ability, kemampuan berpikir kritis tadi ya, itu sangat berpengaruh pada kemampuan clinical reasoning kalian. Jadi harus dimulai dari kognitif pengetahuan, afektif, sikap, dan sampai psikomotor, sampai perilaku, sampai melakukan tindakan ya. Clinical reasoning adalah clinical ya. Di sini clinical sudah ke dalam klinisnya, adalah proses kognitif yang terjadi ketika berbagai informasi diperoleh tenaga kesehatan, baik melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik atau melalui kasus klinik yang diberikan kepada mahasiswa kesehatan. Disintesis dan diintegrasikan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya oleh clinical teacher dan mahasiswa tersebut yang kemudian dipergunakan untuk mendiagnosis dan menata laksanakan masalah pada pasien. Jadi ini melatih konsep berpikir untuk pemecahan masalah, itu intinya clinical reasoning. Nah, untuk terkait critical thinking dan critical reasoning ini banyak sekali ada publikasinya ya, kalau kita kaitkan di kebidanan. Dan ini merupakan salah satu referensi juga untuk menambah pemahaman, pengetahuan, dan konsep kalian berpikir terkait critical thinking dan critical reasoning ini. Jadi silakan untuk meningkatkan literasi kalian, jadi membaca dan memahami beberapa publikasi ya terkait critical thinking dan critical reasoning. Jadi berikut ada beberapa ya untuk publikasi. Jadi silakan untuk artikel ini bisa di copy, kemudian dicari di Google Scholar ya terkait ini. Bisa kalian baca, kemudian direfleksikan ya, membuat resume dari beberapa artikel ya, artikel publikasi. Nah, ada juga ini berpikir kritis dasar bidan dalam
Manajemen Asuhan Kebidanan. Ini salah satu publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari S1 Kebidanan Universitas Andalas ya di Sumatera. Nah itu, ini salah satunya ya yang jurnal artikel nasionalnya bisa kalian baca untuk menambah literasi. Apa sih, bagaimana sih konsep berpikir kritis itu gitu ya. Nah ada juga penilaian kemampuan clinical reasoning mahasiswa kedokteran menggunakan Clinical Performance Examination dan Objective Structure Clinical Examination, OSCE ya. Kalian nanti kalau di semester nanti di profesi akan sering menemukan istilah OSCE gitu ya. Nah, pesan terakhir adalah education in not the learning of fact, but the training of the mind to think ya. Artinya pendidikan tidak mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih kemampuan untuk berpikir dan penalaran. Jadi dengan pendidikan bukan harapannya kalian bisa mempelajari langsung fakta yang ada, tetapi dengan pendidikan kalian akan dilatih untuk bisa menggunakan pikiran untuk menyelesaikan mempelajari suatu fakta itu ya. Jadi bersyukurlah kalian yang masih punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah ya, untuk meningkatkan pendidikan melalui pendidikan profesi bidan ini ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada proses atau hal yang akan didiskusikan, kita akan lanjutkan di forum yang lain. Demikian, terima kasih.